Oke guys, kembali lagi di ini podcast kita bersama saya Triana Putri dan bintang tamu kita nih dari OSIS Tunas Bangsa. Benar? Benar. Sebelumnya kita kenalan dulu boleh ya? Boleh. Ini siapa namanya? Saya Muhammad Faris Adlan dari OSIS Tunas Bangsa sebagai ketua OSIS. Wah, yang satunya? Saya Elmaya dari OSIS Tunas Bangsa, jabatan saya tuh Bendahara 2. Bendahara 2. Oke, ini kesini barengan atau gimana? Bisa gak? Bisa. Kenapa tidak barengan? Karena udah ngomong di grupnya mendadak jadi. Oh, mendadak. Tapi dipanggil sini nggak mendadak kan? Enggak. Oke, aman berarti ya. Ini kalau misalnya aktivitas offline itu dari kelas berapa? Udah pernah nyentuh offline sebelumnya karena kan ada yang baru masuk nih langsung online atau misalnya udah pernah offline dulu atau gimana? Kalau dari angkatan Sela sama Paris kan masuk sekolah tuh belum ada corona kan, COVID. Jadi sudah pernah nyentuh offline lah pas kelas 10. Sekarang kelas 12. Jadi cuman beberapa bulan ya, dari bulan Juli ke Maret 2019. Maret 2020, Juli 2019. Oh, setelah itu online. Setelah pengumuman libur 2 minggu, nggak masuk lagi. Jadi awalnya cuma 2 minggu sampai keterusan 2 tahun dari 2 minggu sampai ke 2 tahun. Terlanjur nyaman nggak? Terlanjur nyaman. Kayak lagu ya. Terlalu nyaman. Itu kalau misalnya online kan pasti ini OSIS itu pemilihannya gimana? Kalau kemarin pemilihan online zaman angkatan Paris ya Kak. Kemarin dipilihnya oleh guru, nggak ada voting. Oh, nggak ada voting. Jadi pure guru yang milih. Oh, berarti itu dari guru terus langsung seluruh jabatan. Iya, seluruh jabatan guru yang milih. Kecuali divisi-divisi yang memang harus inti yang milih, bukan guru. Guru milih cuman kayak staf-staf, ketua, bendahara, sekretaris gitu. Oh, itu. Jadi berarti zaman Paris ini zaman yang memang langsung dipilih sama guru. Ini jabatannya setahun atau udah 2 tahun? Ini udah masuk kategori berlebihan jabatan. Berlebihan. Belum ganti lagi. Belum. 2000 ini udah kelas. Tapi udah pemilihan sih. Udah tinggal tinggal pelepasan jabatan sama pengumuman. Oh, tinggal lepas jabatan. Berarti detik-detik terakhir. Iya. Apakah sedih? Ya sedih bercampur senang Kak. Kenapa sedih? Karena sedih ya melepas tanggung jawab yang udah dikasih sama lama sekolah. Ya? Iya, lebih dari setahun. Lebih. Kalau senangnya? Senangnya dapat pengalaman organisasi. Iya. Bertanggung jawab, lebih aktif lah dalam organisasi tersebut. Kan kalau kemarin berarti jabatan selama jabatan itu banyak online. Iya, kebanyakan online Kak. Terus itu aktivitas yang dilakukan OSIS itu gimana? Aktivitas sebenarnya proker kami banyak sih. Proker kami itu terjalan semua? Enggak terjalan Kak. Cuman 2 atau beberapa yang memang terjalan karena melihat situasi sama kondisi yang memang tidak memungkinkan, jadi agak susah untuk jalankan program kerjanya. Oh iya, banyak kan. Sayang banget ya program kerjanya. Tapi di angkatan kita terjalan yang online-nya. Yang online. Lomba-lomba online ada beberapa yang emang terjalan. Tapi banyakan yang masih belum terjalan. Iya, kebanyakan sih masih 50-50 lah kalau presentasinya. Apa aja kalau misalnya contoh-contoh program kerja yang udah terjalan? Kalau di angkatan Paris salah satu lomba yang terjalan yaitu pas 17 Agustus Kak. 17 Agustus kemarin dibantu koordinir anggota KKN. Ya kan? Oh, lomba kelas meeting. Kelas meeting itu ada lomba baca puisi, terus ada lomba kaligrafi gitu. Itu online atau offline? Itu online. Oh, masih online juga. Cuman kayak pengambilan hadiah aja itu ya. Baru datang. Iya. Ke sekolah. Itu pun dibatasin. Kalian punya kenang-kenangan nggak di situ? Itu sedihnya itu ya. Kalau banyak orang kayaknya nggak punya kenangan apa-apa di sekolah. Iya. Ini detik-detik terakhir pun kayaknya tak ada kenangan. Ini nggak bakal ada perpisahan atau gimana? Ya bau-baunya sih nggak ada perpisahan nggak. Sedih sekali ya, ya aman kalian. Sekolah bawa HP enggak? Enggak.
nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Sekolah nggak boleh bawa HP? Nggak boleh. Wow. Tapi online pegang HP terus kan? Online pegang HP terus. Keuntungan, itu keuntungan. Keuntungan guys. Jadi yakin nggak bawa HP? Iya, nggak Bener-bener udah bawa. bener-bener nggak bawa. nggak? Ada razia nggak? Rahasia jarang karena kemungkinan sekolah juga udah memberi kepercayaan kepada murid-muridnya karena nggak akan bawa HP. Wah, keren guys. Wah. Harus percaya. Jadi segan buat bawa HP. Apa? Jadi segan buat bawa HP. Malah jadi. Segan. Ya, terus ini kenapa bawa? Ini kan pulang sekolah ya kan? Oh, mas kawan. Ke rumah dulu. Oh, pulang dulu. Benar. Pulang dulu ke rumah. Kalau eskul masih terjalan nggak waktu online? Online. Kurang sih itu, tapi ada beberapa yang terjalan. Palingan kebanyakan Contoh? Zoom gitu. Contoh yang masih terjalan yang bisa dilakukan, yang di sekolah gitu, online. MIPA Waktu intensif. juga, MIPA intensif. apa itu? Itu lebih ke ekskul yang menjuruskan ke MIPA. MIPA. Heeh. Oh, itu di sekolah. Ya kalau offline offline. di sekolah, tapi kalau online selebihnya di Zoom sama di grup sih. Kalau yang kayak eskul olahraga itu Olahraga gak jalan sih kak, nggak jalan? Iya. Sama sekali. sama sekali gak jalan. Tapi kadang kan merekanya yang kayak di luar sekolah. Heeh. Oh, iya. Nggak ada sangkut paut sama sekolah. Mm-mm. Masih pengen ketemu, Iya, buat main-main. masih buat main Heeh. ya. Ya ini kan sumpek di rumah. Iya, benar. Iya kan? Heeh. Kerasa kan? Enak nggak online Ada enak ada enak sih. Awalnya enak. awalnya? Terus? Lama-lama bosan. Kalau kelas 12 kayaknya kan lebih pengen pendalami materi kan. Mm-mm. Kalau mau ke PTN gitu. Tapi kalau lama-lama kalau online terus tuh Bosen nggak? heeh. Bosan. Udah dapat duit jajan. Sedih sekali Bung, mereka cuma minta duit jajan. Mereka kurang kenang-kenangan, Kurang kenangan, kurang duit jajan. kurang duit jajan. Yang penting apa? Duit jajan. Mungkin nggak ketemu ayang. No. Nggak bisa. Beda sekolah. Nggak ketemu ayam. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa dong, kan semangat. Menyemangati ayam. Iya. Apa? Ini juga. Apa? Satu sekolah. Satu sekolah. Apa? Sama ayam. Beda sekolah. Oh, pantas ya udah jajan untuk ngapel. Ayang. Gak semangati ayang. Lemes. Tapi kalian ini sering keluar malam atau enggak sih? Sama ayang? Kalau dari Faris Dewe sih pas keluar malam seringnya pas terakhir bulan-bulan Desember kali ya. Di IG. Sekarang mulai fokus ke sekolah. Ke sekolah. Heeh. Kalau ini? Ayang. Ayang, ketemu ayang? Ketemu ayang? Malam mingguan. Malam mingguan. Ayang. Udah pernah? Kenapa tidak? Jadi nggak bisa malam mingguan dong. Jadi kalau bisa keluar siang. Siang paling. Malam sama temen nggak? Oh, baru sama teman. Bagi waktu. Ya bagi waktu. Bagi waktu. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada ayang. Daripada nggak ada jomblo belakang. Berani dia tuh. Kita lanjut lagi ya. Di sini aktivitas kalian selain astagfirullahaladzim. Selain online aktivitas yang di sekolah itu ada nggak aktivitas lain? Maksudnya tuh kayak di luar dari sekolah. Di luar dari sekolah kalau Faris Dewe mungkin ya aktivitas olahraga biasa sih kak. Jogging ya sore-sore. Itu aja. Buat persiapan. Oh, mau kemana nih? Nah sih misalnya mau ikut kedinasan gitu kan. Oh, semoga lulus ya. Kalau ini? Ayang. Ayang. Kalau ayang? Kalau saya sih suka belajar bareng gitu. Oh, Kadang kan bareng ayang. no, kadang kan belajar online dari aplikasi bimbel online gitu. Oh, bimbel Anak online. ambis. Beneran belajar atau cuma kumpul-kumpul sama temen? Kadang di rumah sendirian.
Oh sendiri. Ya kalau sendiri belajar. Iya belajar. 70 poin. Emang kayak gitu sekarang. Karena emang waktunya kan sekolah kita ketemu sama temen tuh nggak jarang. Terus kalau ke sekolah juga jadi kayak asing. Iya asing. Asing nggak? Udah lama nggak ketemu. Asing. Apalagi kalian berapa tahun juga? 2 tahun. Iya 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Lebih 2 tahun. Itu gimana sih kalau ketemu guru nih? Gimana sih rasanya? Kan 2 tahun nih nggak ketemu. Biasanya kan tiap hari ketemu kayak ya biasa aja. Terus kalau ketemu sama guru apa canggung atau gimana gitu? Kalau di lingkungan sekolah sih tidak canggung sih Kak, tapi kalau misalnya kita sekolah offline nih dari kelas 10 sampai kelas 12 terus di luar ketemu guru tidak canggung. Tapi misalnya Cak situasi sekarang kebanyakan online, pas kita ketemu guru di luar lebih canggung. Iya, karena Takut negara. takut bener nggak itu orangnya? Karena pakai masker. Sebagai murid. Kalian kalau misalnya online itu pakai aplikasi apa? Classroom. Oh, Google Classroom. Jadi langsung materi di situ. Iya materi. Langsung tugas di situ, pertanyaan. absen di situ. Absen di situ. Palingan link YouTube di share di classroom gitu. Oh, kayak gitu. Jadi nonton di situ. Iya nontonnya lewat situ. Itu full. Misalnya kalau di sekolah kan misalnya berapa jam tuh? Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 1. Jam 1 kalau offline. full ya Kak offline. Kalau di online? Kalau online juga menyesuaikan sih Kak, sesuai hari-harinya. Kadang juga kalau emang ada yang mapel kosong pas online ya kosong mapelnya. Kosong. Heeh. Oh, berarti nggak yang Nggak tentu. nggak terlalu padat kayak offline Tugasnya yang padat Kak. Iya. tugasnya. Itu adalah negatif ya. Negatif dari online. Tugasnya Kak kalau online. Jadi Kalau offline jadi atau- maunya online atau offline? Offline sampai jam 10. Dia buat ini keinginan sendiri. Ya nggak apa-apa. Tanya offline sampai jam berapa? Sampai jam Jam 10. 10. Kenapa emang kalau sampai jam 10? Kan Lebih fresh we. Baliknya lebih fresh, tidak panas. Panas kan Kak kalau jam 1 balik. panas. Iya panas. Banget. Ya tapi badan. Oh, takut ayang. Takut ayang. Nggak sayang lagi. Takut ayang. Tidak Kak. Aman berarti sama ayang. Aman. 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 Ayangnya tidak mana fisik. Oh. Jangan kayak gitu, kasihan yang di belakang. Yang di belakang ayang. Aduh, lepas Nggak ada yang ngingetin makan. Oke. Berarti itu ya. Jadi kalau sekarang pilihannya tadi tetap offline. Iya offline. Tapi sekarang harus balik ke Online. online. Hmm. Itu untuk 1 minggu atau 1 minggu ke depan sampai Sabtu depan belum dikabari lebih lanjut. Kalau emang lanjut offline berarti offline Kak. Tapi kalau emang kabar lanjutnya online, onlinenya juga 2 hari, onlinenya 4 hari, offline-nya 2 hari. oh dibagi lagi berarti ya? Mm-mm. Itu enak gak sih? Ada enak gak enaknya sih. Kurang ini ya, materinya kurang apa sih dapat Iya, gitu. kurang banyak dapat. negatifnya sih. Karena jam pelajaran juga mepet-mepet Kak. Mepet-mepet maksudnya? Cuman 1 jam. Kalau yang biasa offline dia jadi 2 jam, 2 jam gitu. 1 minggunya juga pertemuannya bisa 4 kali, bisa 3 kali kalau full. Tapi kalau yang tidak full cuma 2 hari offline itu cuma 1 kali 1 minggunya. Kalau ini kalian OSIS juga kan? OSIS sering nggak datang ke sekolah? Selama kemarin? Nggak terlalu sering. Nggak. Kalau ada keperluan lain sih. Iya kalau ada keperluan. Berarti emang banyak di rumah ya? Iya banyak di kayak rumah. ngumpul-ngumpul laporan begini. Ada nggak sih orang pasti kan kalian tahu nih apa siswa-siswa lain kan tahu kalau kalian itu adalah OSIS. Ada nggak sih yang ngadu kayak bisa nggak sih offline atau gimana? Ada nggak sih pernah Banyak. laporan kayak Banyak. tolong dong kan kalian kayak apa sih sebagai penyalur ya kayak apa sih Penyalur suara. dari siswa-siswa yang lain itu gimana sih mereka? Kami sebisa mungkin juga untuk nyalur ke aspirasi mereka, usulin dari mereka ke guru, tapi ya sebatasnya ke kami Kak, karena kalau ke pembina juga bakal ditolak. Contoh ada beberapa siswa yang meminta kelas meeting diadakan buat offline nih, karena kemarin keadaannya offline, kelas meetingnya diminta offline sama siswa-siswa lain. Tapi pas kami ngajuin buat
kelas meeting offline ditolak oleh sekolah karena situasi yang tidak memungkinkan. Jadi ditolak. Jadi masih banyak ini ya, apa sih, pertimbangan juga. Iya, masih Jadi banyak. kalau kalian juga nyampein ke pembina atau ke pokoknya yang di sekolah itu harus benar-benar disaring. Iya, harus benar-benar disaring sih. Karena nggak semuanya bakal di ini kan, nggak bakal di ACC. Terkadang juga yang online juga kebanyakan sih tidak di ACC sih, Kak. Iya. Mm-mm. Kenapa itu? Ada alasan nggak? Kenapa? Ya, Kayak- kebanyakan kan saluran-saluran dari siswa tuh mintanya offline. Sedangkan kan kondisinya kan lagi pandemi kayak ini. Tapi kan pada tahun kemarin tuh kalau nggak salah tuh pernah ada yang beberapa sekolah itu kan memang buka. Maksudnya tuh tapi nggak yang tiap hari gitu. Iya. Jadi kalian masih tetap online. Iya, masih tetap online. Kami full memang online, Kak. Jadi kalian tuh baru offline Januari, No, Atau- Kami offline bulan September. bulan September. Masuk September itu pun 2 hari offline-nya cuman. 2 hari. dikasih sesi. Dikasih sesi. Oh, Kelas Oh, kelas bagi-bagi. kelas satu kelasnya juga dibagi 2. oh, biar jaraknya lebih Iya. Protokol kesehatan kan. Iya. Satu meja itu satu siswa. Biasanya kan dua. 2 ya. Jadi Jadi satu. memang jaraknya dari jauh-jauh ya. Satu meja satu jadi jatuh. Iya, satu Iya, meja satu emang. meja satu orang. Jadi kelas 10, kelas 11 itu baru masuk juga Januari. Kelas 10 kami resmi jadi siswa 15 Juli 2019 sampai 15 Maret 2020 itu sekolahnya yang emang murni sekolah pure sampai jam 1 pulangnya. Sisanya online. Online. Iya, online sisanya. Terus ini kan ada yang siswa-siswa di bawah kalian tuh yang baru masuk. Mm-mm. Berarti yang kelas 10-nya itu berarti langsung online Iya, langsung online, Kak, kemarin. sampai Sampai sekarang. September itu juga online. September Atau mereka- cuma kelas Kalau 12 kelas aja? 10 kemarin cuman ulangannya baik. Iya, mereka offline-nya cuman ulangan. Sisanya online. Sisanya Iya. online. Kelas 10, kelas 11, kelas 10 ulangannya baik, kelas 11 online galau, kelas 12 cuman Jumat Sabtu maksudnya. Oh. Dibagi-bagi. Mantap, mantap. Hebat sekali ya. Jadi ya mudah-mudahan cepat membaik. Amin. Terus kalian juga banyak kenangan di sekolah nanti. Karena kalau kayak gini kalian agak susah buat apa sih? Ya, Ketemu sama teman juga kayak sosialisasi iya, sama teman kayak itu kan. susah. Terus pasti kan kalian mau konsul-konsul karena kan mau selesai. Iya, Kak, benar. Pasti mau konsul kayak mau kemana, ke PTN atau kemana, ke dinasan atau gimana kayak Iya. gitu. Itu pasti kita harus konsul ke guru kayak gitu kan. Nah, buat minta legalisasi. Minta dan tangan. minta segala macam. Kalau misalnya kita posisinya online terus kayak gini agak susah gitu kan. Iya, benar. Kalau posisinya di sekolah pasti kita mudah nih Iya, datang. tinggal bawa berkas ke Ah. ruangan TU atau ruangan. Kalau online kita harus hubungin gurunya dulu ada nggak. Mm-mm. Kalau misalnya nggak ada nanti lagi besok lagi kita. Pindah lagi. Iya, mengatur waktu kan, jadi Iya. harus cepet-cepet gitu. Ya semoga membaik lah ya. Amin. Kak ini ada Q&A ya? Ada. Ada. Ini langsung dari kakak atau gimana? Boleh. Boleh? Boleh nggak terima? Boleh nggak? Masuk. Langsung masuk. Langsung aja, mau langsung aja. Kamu enggak? Langsung. Masuk nggak suaranya? Masuk lah. Suaranya masuk ya. Dekat situ, Di sini, Be. Di sini, Kak. dekat samping. Itu kan bisa diputar mic-nya. Nah, Terus. Tenang Kak ya, ini Putus kan deh. aja. Dek. Putus kak, putus kak. fokus ya. Iya. Jangan. Besarin aja ngomongnya. Ya udah gedein aja. Q&A. Ini cepet-cepetan, Kak. Jadi gimana? Jawab spontan ya. Siapa yang jawabin tuh? Dua-duanya mereka berdua. Oh, langsung barengan. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Q&A. Buat dikit ya sekarang. Oke. Q&A dimulai ya. Ujian online atau offline? Online. Kenapa? Ya karena lebih terstruktur sih, Kak. Kalau offline mendadak dan biasanya ngeblank. Ayo kan udah. Bukan karena lo diawasin ya. Iya, Kayaknya itu langsung pertama gitu. Menurut kalian pengawas yang paling bikin dangding dukser siapa? Bu Dona. Ibu Dona. Langsung dong. Memnur. Kenapa? Eh, Tatapannya kah? ngawasinya keliling-keliling nggak? Keliling-keliling ya betul. Jadi agak susah. Agak susah bergerak. Agak Susah perenggangan badan. Karena selama sekolah kan 3
udah tahu nih. Pernah nyontek atau enggak? Jujur kalau nyontek pernah. Kalau wali kelasnya Paris. Karena munafik Kak, setiap siswa ada pernah nyontek itu munafik. Setuju. Nyontek itu karena butuh nyontek atau karena tertantang? Butuh nilai sih. Sekarang yang dibutuhin nilai. Iya karena pendidikan sekarang kejujuran itu kurang dihargai sih, lebih dihargai di nilainya. Tapi padahal kan kalian tadi bilang Tunas Bangsa percaya sama siswanya untuk nggak bawa HP. Kok kalian nggak percaya sama TB? Maksudnya? Kan tadi Kejujuran iya, tadi kejujurannya. Heeh. Ya, karena Kenapa? eksekusinya pas bawa HP juga ngeri Kak, diperiksain. Privacy juga pasti terbuka pas Iya, diperiksain. udah pernah nyoba kena razia HP? Udah sekali. Udah sekali, gimana rasanya? Panik. Panik. Selanjutnya, tuh. Bu Meli atau Bu Dona? Bu Meli. Nah, Kenapa? Lebih asik cara ngajarnya. Lebih asik. Tadi yang paling ditakutin? Bu Nona pas ngawas. Jadi yang paling bikin deg-deg dan paling difavoritin Bu Dona? Bu Meli ya? Bu Meli? Nah. Oh, kalau ini? Bu Dona. Bu Dona kenapa? Karena Bu Dona pernah jadi wali kelas. Pernah jadi wali kelas. Oh. Asik. Ya, jadi tahu tahu lah kalau dia marah gitu. tapi tetap sayang. Mencari aman. Mencari aman. Bu Dona itu wali kelas saat ini atau bukan? Kelas 10. Oh, kelas 10 aman. Aman. Kalau saat ini patut dipertanyakan. Tenang baik, nanti diedit jangan. Oke. Bahasa Arab atau Inggris? Inggris. Inggris, kenapa nggak bahasa Arab? Pusing nggak? Astagfirullahaladzim. Susah. Bener. Anime atau drakor? No. Nggak semua. Pilih salah satu. Kata satu. Drakor. Drakor. Really? Kimia atau TIK? TIK. TK. TIK, sepakat. IPA IPS sepakat. Iya. Oke. Saat daring mandi atau enggak? Mandi. Enggak. 50-50. Next. Punya pacar atau enggak? Punya. Enggak. Oh, yang punya, yang bilang ayah nggak punya pacar? Baru putus kali Kak. Ini Faris semangat udah punya ayang. Ya lebih apa sih? Lebih fokus. Pacaran bikin nggak fokus itu hoax. Ya. Berarti pacaran berfokus. Buat fokus. Nah, ada positif ada negatif ya lah. Negatifnya? Negatifnya kalau emang beberapa wong yang anggapnya fokus ke pacaran jadi pelajarannya tinggal. Oh, benar. Jadi Sela kalau tanpa ayam lemes nggak? Nangis. Ganti ayam makan. Nangis. Sebelum dari sini udah makan belum? Udah. Aman. Aman, gak perlu ayam. Ayo ditonton papa-papanya ayo. Stay parent. Stay fair. Kamilin. Ter, nanti gitu aja lah. TikTok atau Instagram? TikTok. TikTok. Punya TikTok? Punya. Pernah FYP? Pernah. Follow IG Falcon nggak? TikTok Falcon nggak? Enggak. Follow dong. Di sesi terakhir. Ada promosi. Promosi. Dimanapun berada guys. ML atau PUBG? PUBG. Gak suka main game. Oh, guys, kangen. Legging atau kaos kaki panjang? Khusus Legging. Legging. Iya. Pernah bersami atau enggak? Pas SMP pernah. SMP. Enggak, pas di Tunas Bangsa. Enggak. Kasihan banget. Bersami online tidur depan laptop. Sedih amat. Kesem bareng. Terus main HP atau komputer? HP. HP. Enggak ada yang suka komputer. Ada sih. Jarang-jarang main Tapi komputer. jarang-jarang. Hah. Oke, buat teman-teman yang suka komputer boleh masuk di komputernya. Biar komputer asik bisa sambil kerja. Lanjut. Udah itu aja. Tapi kalau buat teman-teman nih yang mau daftar bisa dapat gratis biaya pendaftaran ya. Udah itu aja sih. Kalau misalnya mau tanya-tanya langsung bisa cek di www.papautek.com. Oke guys, lanjut lagi ya. Oke, ini sekolah Tunas Bangsa sekarang udah mulai buka
pendaftaran atau belum ya? Untuk tahun ajaran 2022-2023 belum sih Kak. Belum. Iya. Kapan kira-kira bakal pembukaan? Perkiraan pembukaan siswa baru biasanya diperkirakan sih bulan Mei sampai Juni. Mei sampai Juni. Itu secara online atau offline? Kalau mengikuti tahun-tahun sebelumnya, walaupun situasi yang sekarang pandemi, ya pembukaan siswa baru tetap dilaksanakan offline. Tetap offline. Ah. Jadi kita datang ke sana. Iya, orang tua dengan siswa juga datang ke sana. Tetap pendaftaran. offline. Mungkin Offline. dibagi Sesi, Dan, dikasih sesi kali. Oh. Untuk jam misal 9 nomor sampai jam 1 berapa sampai gitu. 50 hari Itu ini. kayak tahun kemarin kayak gitu. Hmm, kalau tahun yang pas, iya tahun kemarin. Tahun kemarin. Mm-mm. Oh. Dari WA juga langsung bisa tuh ya. Dari WA langsung misalnya ada WA sekolah bisa juga kan nanya Iya. langsung. Dari web bisa ada emailnya. Biasanya dari info-info tuh dari GeoSys juga. Dari Geosis. Geosis. Oke. Nih yang mau daftar di SMA Tunas Bangsa, boleh langsung cek Kepoin IG. OSIS Apa namanya? underscore MPK underscore TB. Di bawah ini ya. Di mana? Di bawah sini. Di bawah sini. Di mana? Tolong di bawah. Di bawah, taruh Di di bawah. bawah, tolong di bawah. Nah, Semua ya ini. kalau gimana sih keunggulannya? Coba deh biar semuanya tuh pada ada keinginan buat masuk nih di SMA Tunas Bangsa buat adik-adik SMP kan yang Nah, baru mau kalau masuk. Tunas Bangsa punya banyak kelebihan sih Kak. Apa Terutama tuh? dalam bidang prestasi Kak. Yang pertama, kalau emang dia pengen belajar, ya di sini tempatnya. Di sini tempat mereka menata, di sini tempat mereka belajar. Jadi persiapan buat masuk ke PTN lebih matang. Disiapkan oleh guru yang emang lebih berkompeten di bidangnya. Terus juga kalau memang mereka bisa mengikuti prestasi-prestasi yang di luar, bisa dilampirkan juga Kak di sini Kak. Bisa disalurin lewat ekstrakurikuler yang ada itu. Dan juga Tunas Bangsa juga mementingkan yang pertama kejujuran, akhlak para siswanya, kepribadian siswanya yang emang sopan santun di mata guru, di mata luar. Karena uang nilainya di luar TB itu anaknya sopan dan juga berakhlak gitu Kak. Dan untuk kampus-kampus di luar terutama Poltek atau Unsri lebih mengenal kali ya Kak. Soalnya banyak juga alumni-alumni yang masuk situ yang emang dikenal karena sikap-sikap mereka yang baik, akhlak mereka yang baik, dan etika mereka, prestasi mereka juga bagus dalam lingkungan kampus itu. Lokasinya di mana? Lokasi sekolah. Lokasi tepatnya di Jalan Residen Abdul Rozak sebelum Simpang Coba Patal. lihat kamera biar Sebelum tahu. Simpang Patal, setelah SMA Kusuma Bangsa sebelah kiri, kalau ada naekan. Oh, di sini. udah masuk lorong itu posisinya di sebelah kanan. Ada pelang SMA YPI Tunas Bangsa sama SMP YPI Tunas Bangsa. Oh. Tanjakan ya. Iya, Ada tanjakan. Naik ke tanjakan. Naik ke tanjakan dikit. Ada gerbang gitu ya. Iya, ada gerbangnya, Kak. Menuju. Ada gerbang nggak? Iya. Masa nggak ada gerbang? Gerbang. Kalau kalian berdua nih, kebanggaan tersendiri sekolah di SMA Tunas Bangsa tuh apa? Dari yang awalnya SMP kurang ngerti apa-apa, pas SMA ini wawasannya lebih luas ya. Karena dari SMP kan lebih banyak jam kosnya, lebih banyak mainnya gitu. Kalau di TB full emang belajar, diajari dari emang nggak bisa sampai bisa. Dari yang emang nggak ngerti siko pun jadi ngerti banyak hal. Tidak cuma pelajaran. Iya, tidak cuma pelajaran. Gurunya gimana? Jadi Gurunya tuh. Nah tuh, guru-gurunya Guru-gurunya gimana? juga baik-baik sih Kak. Coba satu-satu tuh. Apalagi kalau belajar Kak, Nilainya contoh besar nih. Bu, santan bu. guru-guru sih baik sih kalau dalam pandangan mata Paris. Guru-guru yang contohnya guru-guru matematika kayak Bu Dona yang emang pas ngajar dari awal-awal nggak ngerti pas SMP, tiba-tiba pas SMA ngerti. Terus juga guru tuh tidak mengajari tentang pengetahuan baik dari etika, diajari. Jadi tetap ditekankan etika, Iya. kesopanan kayak gitu ya. Jadi ada pesan tersirat lah di setiap pengajaran mereka. Wah, boleh. Jadi Dona, ingat Bu. Bu Dona, oke, Bu Dona, tolong ya Bu Dona. Satu tuh. Jadi itu favorit. Favoritnya Bu Meli. Oh, Bu Meli. Heeh. Ini favoritnya Bu Dona. Bu Meli dan Bu Dona, tolong nilainya agak di Tapi ya, bukan dua guru sih, Bu, semuanya. semuanya. Heeh. Semuanya.
semuanya tetap mengajarkan etika. Iya. Yang pertama. Mm-mm. Jadi keunggulannya adalah Akhlak, etika, terus baru ngiring prestasi-prestasi siswa-siswinya. boleh nggak kalian ajak nih yang nonton buat apa sih ikut bergabung di sekolah kalian? Coba buat adik-adik SMP nih yang baru mau masuk SMA, Boleh? boleh. Gimana coba? Oke, buat- Di sini ya. Ya. Buat adik-adik SMP kelas 9 atau kelas 8 yang emang bakal ngelanjutin SMA dan planningnya banyak, terus ada juga yang lulus di SMA negeri, boleh nih coba di Tunas Bangsa. Karena di Tunas Bangsa ini banyak lulusan-lulusan yang emang sudah terbukti mempunyai akhlak yang baik, etika yang baik, solidaritasnya juga tinggi. Terus para alumni-alumninya juga ngerangkul kok. Tidak masa bodoh dengan adik-adik tingkatnya. Terus juga pandangan setiap kampus yang ada di Palembang juga baik terhadap SMA YPI Tunas Bangsa ini. Dan gurunya juga baik-baik dalam ngajar. Kalau emang muridnya tidak bisa diajar sampai bisa, terus tidak ada yang namanya kunci TBC kok. Pembulian tidak ada. Dan Oh. senioritas. Senioritas juga tidak ada. Jadi jangan ragu Iya, Jangan bergabung. ragu ya guys. Nah. Jangan mandang TV buru-buru terus belajar, enggak. Ah, Sesuai kepribadian masing-masing lah. Kalau emang kalian nak belajar, di sini tempatnya. mantap. Mantap. Oke guys, sekian dulu ya. Ini podcast kita hari ini. Bertemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Kita juga makasih Iya, sama-sama. ya. Ini OSIS dari Tunas Bangsa. Terima kasih udah datang, Iya. udah menyempatkan waktunya. Iya. Jangan bosan-bosan kalau dipanggil lagi, boleh ya. Boleh, Kak. Oke, terima kasih guys dan see you. Iya.